Semenjak Indonesia jatuh kembali ke tangan Belanda, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas bersama-sama dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Semenjak ditandatanganinya Konvensi London, Indonesia secara resmi telah kembali lagi ke pemerintahan Belanda. Pada saat itu, pemerintah Belanda sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa Prancis, sehingga pemerintahan Batav diganti atau berubah menjadi pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda di Indonesia ini dimulai pada tahun 1816 sampai dengan tahun 1842. Ketika wilayah Indonesia ini dikembalikan kepada pemerintah Belanda, sebetulnya Belanda ini sedang mengalami masalah keuangan yang disebabkan karena banyaknya biaya perlawanan terhadap pendudukan Prancis pada saat menjajah Belanda. Dan pemerintah Belanda juga harus membayar hutang-hutang VOC. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menunjuk salah satu tokoh dari Belanda yang bernama Van der Capellen yang diangkat sebagai gubernur jenderal untuk memimpin wilayah Indonesia dengan tujuan bahwa Van der Capellen ini harus berhasil mengisi kembali kas-kas Belanda dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oh ya anak-anak, pada saat itu Indonesia belum menjadi negara kesatuan dengan sebutan negara Indonesia. Tetapi pada saat itu negara Indonesia memiliki nama lain, yaitu Nederland Indie atau Hindia Belanda. Setelah Van der Capellen ini menjabat sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda, ternyata Van der Capellen ini belum berhasil untuk membantu Belanda dalam mengisi kas-kas kerajaan. Karena pada saat Van der Capellen menjabat, rakyat Indonesia ini banyak yang menderita, sehingga malah semakin banyak rakyat-rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Salah satunya adalah Perang Diponegoro yang muncul pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Karena semakin banyaknya perang, maka pengeluarannya malah semakin banyak dan pemasukannya malah semakin sedikit. Setelah dianggap gagal, secara berturut-turut Van der Capellen ini memang digantikan oleh beberapa gubernur jenderal. Tetapi yang paling terkenal yaitu Van den Bosch. Van den Bosch ini menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda pada tahun 1830. Tujuan dari pemerintahan Van den Bosch ini hampir sama dengan Van der Capellen, yaitu untuk mengisi kembali kas keuangan Belanda yang kosong melalui sebuah usulan yaitu sistem tanam paksa atau dikenal juga dengan istilah kulturstelsel. Dalam pelaksanaan kulturstelsel yang ditetapkan oleh Van den Bosch, terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah bahwa setiap desa itu harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Akibat adanya hal ini, mengakibatkan tanah-tanah milik pribumi ini hampir tidak ada sisanya. Jadi mereka tidak bisa menanam tanaman lain selain dari yang tadi sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah waktu dan pekerjaan yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini itu nggak boleh melebihi waktu dan pekerjaan menanam padi, sehingga penduduk pribumi itu tidak memiliki waktu dalam mengelola lahan pertanian pribadinya ataupun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan pada saat itu penduduk pribumi hanya terfokus dalam mengurusi tanaman ekspor untuk diserahkan kepada Belanda. Kemudian kegagalan panen akibat faktor alam ini akan ditanggung oleh pemerintah. Ketika ada kelebihan hasil panen, maka akan diserahkan kembali kepada penduduk. Pelaksanaan tanam paksa akan diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda, dan penduduk yang bukan petani ini harus bekerja pada perkebunan dan pabrik-pabrik milik pemerintah. Dalam pelaksanaannya, ternyata kulturstelsel ini dapat kita katakan cukup merugikan bagi rakyat Indonesia. Selain yang tadi sudah dijelaskan, kondisi tanah yang digunakan pemerintah Belanda dalam menanam tanaman ekspor ini dipilih yang paling subur. Sementara para penduduk pribumi hanya mendapatkan tanah yang tidak subur dan sulit untuk ditanami tanaman yang lain. Kemudian dari segi pengawasan. Nah, dalam pelaksanaan kulturstelsel,
para petinggi pribumi diangkat sebagai para pengawas petani yang melakukan perkebunan di tanaman ekspor tadi. Para pribumi ini nantinya akan mengambil hasil-hasil ekspor para petani, kemudian dikirimkan kepada pemerintah Belanda. Bagi para petinggi pribumi yang memberikan tanaman ekspor ini lebih dari batas ketentuan, maka kelebihannya itu nanti akan diberikan kepada si para petinggi pribumi tadi. Sistem bagi hasil ini disebut dengan sistem kultur prosenten. Sehingga para petinggi pribumi ini menekan para petani untuk terus bekerja agar mendapatkan hasil ekspor lebih dari batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda agar para petinggi pribumi tadi mendapatkan upah. Itulah mengapa sistem kulturstelsel ini dapat dikatakan sangat membuat penduduk cukup menderita, terutama para petani. Karena waktu mereka ini habis dipakai untuk fokus dalam mengurusi tanaman ekspor untuk pemerintah Belanda. Sementara tanaman padi mereka jadinya terbengkalai, kemudian mengakibatkan mereka jadi jatuh miskin dan kelaparan pada saat itu. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini ternyata mendapatkan banyak kritikan, karena dianggap telah menyengsarakan rakyat jajahan hingga di luar batas kemanusiaan. Kelompok liberal menginginkan agar sistem tersebut itu dihapuskan. Nah, salah satu kritikan yang muncul dan mendapat perhatian banyak itu adalah kritikan yang berasal dari buku karya dari Multatuli yang berjudul Maashavelaar pada tahun 1860. Multatuli ini adalah nama samaran dari Edward Douwes-Dekker. Buku ini menceritakan pelaksanaan sistem paksa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Rakyat diperas habis-habisan baik oleh pemerintah kolonial Belanda maupun oleh penguasa pribumi tadi. Semenjak munculnya Douwes-Dekker, maka mulai memunculkan tokoh-tokoh lain yang mulai berani mengkritik sistem tanam paksa ini, seperti Baron van Houvel yang menyampaikan langsung melalui pidato-pidatonya di depan parlemen Belanda. Akibat adanya pidato dari Baron van Houvel ini, kelompok liberal akhirnya menang dalam parlemen Belanda. Akhirnya pada tahun 1870, sistem tanam paksa secara bertahap mulai dihapuskan dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal di Indonesia atau dikenal juga dengan politik pintu terbuka. Sistem ekonomi liberal ini lebih mengedepankan kebebasan bagi pihak swasta maupun pemerintah dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini berarti Indonesia itu dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan antara lain sebagai berikut. Indonesia merupakan tempat untuk mengambil bahan baku yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa, mendapatkan tenaga kerja yang murah, menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa, dan menjadi tempat penanaman modal asing. Karena semenjak diberlakukannya sistem ekonomi liberal ini, orang-orang dari luar itu boleh menyewa atau membeli tanah milik orang-orang pribumi. Artinya mereka ini bebas dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Akibat dari penerapan sistem ekonomi liberal ini, tentu saja malah memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat tanah Indonesia yang seharusnya tidak boleh dijual atau disewakan, terpaksa harus dijual dan disewakan kepada pihak swasta Belanda untuk mendapatkan upah bagi kehidupan mereka. Kemudian pihak swasta lah yang akhirnya mengolah tanah-tanah milik rakyat, dan rakyat sendiri dijadikan sebagai buruh dengan upah yang kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka malah menjadi pekerja di tanah kelahirannya mereka sendiri. Kelaparan dan kemiskinan malah semakin meningkat pada sistem ekonomi liberal ini. Jadi dapat dikatakan bahwa ternyata sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Karena rakyat ini ditekan oleh kedua belah pihak, dari pihak swasta dan dari pemerintah Belanda. Kemudian kelompok humanis dari negeri Belanda atau kelompok-kelompok yang mengedepankan sisi kemanusiaannya ini mulai mengusulkan agar bangsa Belanda itu setidaknya harus berterima kasih kepada Indonesia karena Indonesia ini mampu memberikan uang yang lebih untuk mengisi kas negara Belanda sehingga Belanda menjadi negara yang kaya pada saat itu. Oleh karena itu, muncullah sebuah usulan yang dinamakan dengan politik etis atau politik balas budi sebagai pengganti dari politik liberal. Latar belakang dari politik etis sendiri, ini salah satunya karena adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka yang ternyata telah mengeksploitasi negeri dan rakyat jajahan itu secara besar-besaran, baik mengeksploitasi dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sehingga atas dasar
Seorang tokoh yang bernama Van de Venter mengusulkan 3 keinginannya yang disebut dengan Trias Van de Venter, yang terdiri atas migrasi, irigasi, dan edukasi. Migrasi artinya adalah perpindahan penduduk. Van de Venter ini menginginkan adanya perpindahan penduduk terutama dari Pulau Jawa yang pada saat itu sudah padat untuk dipindahkan ke daerah-daerah yang masih sedikit penduduknya. Kemudian keinginan yang kedua yaitu irigasi. Adanya keinginan untuk memperbaiki sarana pengairan untuk keperluan pertanian. Dan yang terakhir adalah edukasi, di mana edukasi ini menginginkan adanya pemberian pendidikan untuk penduduk pribumi. Itu tadi merupakan 3 keinginan yang dikemukakan oleh kaum humanis, yaitu Van de Venter, yang disebut dengan Trias Van de Venter. Dalam pelaksanaan usul Trias Van de Venter ini, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemindahan penduduk ini ternyata hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan. Jadi orang-orang Jawa yang dipindahkan ke daerah Sumatera itu dipekerjakan di perkebunan dan di pertambangan secara paksa dan diupah dengan upah yang minim. Kemudian untuk irigasi pun hanya dilakukan pada perkebunan-perkebunan milik pengusaha swasta Belanda maupun milik pemerintah aja. Kemudian dari segi pendidikan, memang diberikan secara adil, tetapi hanya kalangan bangsawan saja yang mendapatkan kesempatan pendidikan sampai dengan jenjang tinggi. Sedangkan rakyat jelata hanya diajarkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Karena nantinya rakyat jelata tadi akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah. Nah, itulah tadi pelaksanaan politik etis atau politik balas budi yang pernah diterapkan di Indonesia. Nah, anak-anak, itulah tadi materi penutup dari bab 1, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Tetap semangat, terus jaga kesehatan, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.